Filipi pasal 4 ayat 15 sampai 20. Kalau saudara sudah dapat, katakan dahsyat. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang agung, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tema yang diberikan kepada saya adalah sukacita di dalam memberi, the joy of giving, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya memberi judul, ya, karena saya dosen homiletik, biasanya ada beda antara tema dan judul. Judulnya adalah engkau tidak bisa mengalahkan Allah di dalam memberi. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang ini adalah ungkapan dari Bapak mertua saya yang Tuhan pakai luar biasa. Beliau di gereja yang saya sedang melayani saat ini, Bapak Ibu Saudara, beliau membangun 4 gereja besar, ya. Beberapa, bukan, semua 2 lantai, ya, 2 lantai Bapak Ibu Saudara, ya, di Ternate, di Papua, ya, di Manado, dan di Halmahera Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa memberi itu adalah sifat Allah? Ya. Kita perlu tahu sebagai orang Kristen bahwa memberi itu adalah sifat Allah. Kenapa? Karena dalam Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan para teolog mengakui bahwa Yohanes 3 ayat 16 adalah pusat dari seluruh Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya Allah adalah mempunyai pribadi yang suka untuk memberi. Jadi kalau saya dan saudara tahu untuk memberi, suka untuk memberi, engkau sedang memiliki sifat Allah. Amin. Dan Allah suka dengan orang yang punya hati yang memberi. Tuhan tidak mau supaya saya dan saudara menjadi orang yang kikir, ya. Karena kunci kehidupan berbahagia, diberkati itu adalah memberi. Ya. Saudara perhatikan, kenapa Allah sampai dalam Kejadian 22 ayat 17 sampai 19, Allah sampai bersumpah untuk memberkati Abraham berlimpah-limpah. Kenapa? Karena Abraham mau memberikan yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal, dapat dikatakan seperti itu. Anak yang dia miliki, anak yang didoakan 25 tahun, anak yang menjadi kebanggaan, anak perjanjian. Abraham mau memberi sehingga karena dia mau mempersembahkan kepada Allah, maka Allah waktu melihat itu, Allah berjanji, bersumpah untuk memberkati Abraham secara luar biasa. Dan kita tahu sampai sekarang keturunan Abraham, orang Israel, adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Abraham memiliki hati yang untuk memberi yang terbaik, ya. Sekarang lagi heboh Bapak Ibu Saudara, ya, di Indonesia dengan film His Only Son, ya. Bahkan saya lihat ada anggota dewan dari PKS
sedang mengusulkan untuk filmnya ditaruh. Saya tidak tahu apakah sudah ada keputusan. Ya, tidak ikut perkembangan. Tapi Bapak Ibu saudara, saya belum nonton selesai film itu. Tapi saya melihat memang tidak gampang ya, bergumul selama 25 tahun untuk dapat anak. Karena Abraham dijanjikan anak berumur 75 tahun. Artinya begitu luar biasa pergumulan untuk dapat anak itu. Dan Tuhan minta. Dan Bapak Ibu saudara, Abraham melakukan dengan sukacita. Memang dia bergumul sebagai manusia yang tidak tahu ke depan. Tetapi Abraham melakukan itu karena dia mengasihi Tuhan. Ada ungkapan yang baik Bapak Ibu saudara ya, yang mengatakan bahwa kalau orang mengasihi Tuhan, pasti dia suka memberi. Amin. Kalau saudara tidak suka memberi, saya pikir saudara tidak mengasihi Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara, kita perlu sadar bahwa Tuhan begitu menghargai pemberian kita kepada Dia. Kalau kita juga memperhatikan Bapak Ibu saudara di dalam Kisah Rasul pasal 10, waktu malaikat mengunjungi Kornelius, ya, Alkitab mengatakan dalam ayat yang keempat, Kisah Rasul 10 ayat 4, ia menatap malaikat itu dengan takut dan dia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Wow. Jadi jangan pikir saudara hanya pujian saja yang naik, pemberianmu juga naik. Amin. Persembahanmu juga naik. Ya. Apa yang engkau berikan kepada Tuhan itu naik ke hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau supaya saya dan saudara sadar. Saya suka melihat dari sisi sebaliknya. Alkitab mengatakan karena Kornelius suka memberi, dikunjungi malaikat. Kalau saudara kikir, saudara kan sering dikunjungi setan. Bisa, betul? Ya kan orang kikir itu. Bahkan Alkitab mengatakan orang kikir tidak masuk surga. Ya, jadi jangan pikir kikir itu, nah, inilah saya nggak mau suka terlalu lah gereja, nanti gereja terlalu kaya, pendetanya terlalu kaya. Kalau saudara punya sikap begitu, saudara sikap kikir, saudara bisa tidak masuk surga. Karena salah satu dosa yang dikatakan bahwa mereka yang tidak akan masuk surga adalah kikir, ya. Dan saya tidak tahu kenapa, tapi setiap kali kata tidak mau memberi atau kikir itu agak sedikit tekan. Kalau orang Kupang bilang skakar, ya. Oh enggak, orang Maluku Utara, karena saya sudah keliling Maluku Utara, ya, bilang skakar. Orang Kupang bilang kekeek. Ada orang Kupang di sini. Tahu istilah itu. Jadi seperti ada yang ditekankan seperti kekeek, kikir, skakar. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, jadi Tuhan mau supaya saya dan saudara menjadi orang yang suka memberi. Amin. Kornelius bukan orang Yahudi, tapi kalau dia suka memberi buat bait Allah, buat pembangunan bait Allah, dia dikunjungi malaikat. Wow. Jadi suka memberi supaya dikunjungi malaikat. Ya. Jangan, saya beberapa waktu yang lalu saya lihat di media ada orang bilang, saya di Facebook, saya aneh kan, tiap bangun pagi ada tanah di depan pintu rumah. Ya, orang melekong itu pasti ada yang kirim itu. Ya, saya khawatir yang ada tanah terus, ada apa-apa di depan pintu. Karena sudah kikir, jadi setan juga datang. Dan juga mungkin ada kucing bawa. Tapi kembali kepada apa yang ini kita belajar, ya, dari Filipi 4 ayat 15 sampai 20. Paulus dengan jelas Bapak Ibu saudara di dalam ayat yang kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-17, Paulus mengatakan yang kuutamakan, ya. Artinya Paulus sadar Bapak Ibu saudara bahwa ada sesuatu yang penting dalam hal memberi. Dia sedang mengajar jemaat di Filipi bagaimana menjadi jemaat yang suka memberi. Saya coba untuk meneliti kata yang kuutamakan, ya, dalam bahasa Yunani berasal dari kata epetsaiteo. Epetsaiteo adalah mencari. Yang kucari adalah orang atau umat Tuhan, jemaat yang suka memberi. Bahkan kata epetsaiteo ini juga mempunyai arti menuntut. Yang kutuntut adalah jemaat yang suka memberi. Karena
Paulus tahu bahwa inilah kunci untuk saya dan saudara menjadi orang Kristen yang diberkati, menjadi orang Kristen yang berbahagia, menjadi orang Kristen yang menikmati kehidupan ini. Amin. Seorang ahli ilmu jiwa yang terkenal di dunia berkata, orang yang suka memberi tidak pernah sakit jiwa. Biasanya orang kikir sakit jiwa. Jadi kalau saudara suka memberi, saudara murah hati, saudara akan menjadi orang yang berbahagia, betul kan? Biasanya kan orang kikir kan orang yang egois, ya. Dia selalu mementingkan diri. Biasanya mereka adalah orang yang tidak bahagia. Ya. Tapi kalau saya dan saudara suka untuk memberi, saudara akan melihat seperti judul pagi ini, engkau tidak bisa mengalahkan Allah di dalam memberi. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, tapi kan itu buat orang-orang kaya, buat orang punya banyak uang, orang punya banyak kelebihan. Saudara, di hadapan Tuhan, memberi itu bukan soal jumlahnya, ya. Memberi itu soal sisa yang di dompet, bukan soal yang engkau berikan. Kalau engkau memberi, ya, dengan sukacita, karena engkau tahu, karena engkau memberi buat Tuhan, maka engkau akan melihat kehidupanmu akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Saya tidak menulis di sini, tapi saya teringat akan satu kisah, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya nonton di YouTube. Dia dipakai Tuhan dan satu waktu dia dibawa ke surga. Dan waktu dia ada di surga, dia jalan-jalan dengan Tuhan Yesus di surga. Waktu dia sedang jalan-jalan, dia lihat ada satu rumah besar, bagus sekali. Jadi dia tanya Tuhan, Tuhan, itu rumah siapa? Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada dia, kamu ingat waktu aku ada di bumi? Dan ketika aku ada di bait Allah, aku berdiri di depan kotak persembahan. Ada seorang janda tua yang maju dan memberi 2 duit. Kamu tahu, itu adalah makan siangnya. Dan karena janda ini memberi makan siangnya buat aku menyediakan rumah ini bagi dia. Waktu saya dengar kesaksian itu, saudara, itu luar biasa. Saya tidak teliti khusus berapa jumlah duit, 2 duit. Tapi kalau mungkin makan siang mungkin zaman itu ya mungkin 15.000 saja. Tapi di hadapan Tuhan itu berharga. Di hadapan Tuhan itu berharga. Kalau engkau suka untuk memberi, engkau tidak bisa mengalahkan Allah dalam memberi. Karena itu adalah sifat Allah. Ya, itu adalah sifat Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, baru saja bulan November kami selesai dalam tanda kutip cicil rumah di Manado. Ya, Tuhan memberi mujizat buat kami bisa ambil rumah tahun 2007. Dan tahun lalu kami selesai untuk cicil. Dan tahukah saudara, bagaimana Tuhan bisa membawa saya untuk memiliki rumah di Manado? Rumah di Manado cukup mahal, saudara. Tanahnya mahal kota. Tapi itu dimulai dari kami kemasukan maling 5 kali. Akhirnya maling tidak tahu mau curi apa lagi. Jadi kemudian hari Minggu kami pergi ke gereja dan malingnya sepertinya mau dibilang dipimpin Tuhan, salah sih, karena dia curinya hari Minggu. Hari Minggu kan harinya Tuhan kan, tapi curinya hari Minggu. Jadi dia tahu kan, ternyata tetangga, dia tahu kami ke gereja, jadi dia masuk, dia curi semua barang. Jadi kami mengikuti ibadah karena saya dengan suami istri pendeta. Datang mau, dan kami waktu itu sedang berkumpul buat rumah karena kontraknya mahal, tiap tahun naik, ya. Dan waktu kami sedang bergumul, Bapak Ibu Saudara, kami hadir KKR dan kebetulan seorang pengkhotbah dari Afrika, dia berkhotbah, ya, dia berkhotbah tentang janda yang berhutang, dan dia datang ke Elisa dan Elisa bilang pulang ambil minta bejana dari tetangga.
Dan Bapak Ibu saudara-saudara, waktu dia berkhotbah, Roh Kudus kerja luar. Kami waktu dia selesai dan mulai istilah menyanyi menyembah, saya menangis. Nah, waktu itu kami sedang mau beli tanah untuk gereja di Manado. Saya menangis saudara. Dan Tuhan bilang di hati saya, kamu lakukan sesuatu, beri sesuatu. Saya bilang, Tuhan, kami tidak ada apa-apa lagi. Jadi kemudian Tuhan bilang, nah itu di tanganmu ada cincin kawin, ya, kasih. Jadi saya balik ke istri saya. Jadi hadirat Tuhan sedang kerja luar biasa. Saya bilang, Tuhan bilang kasih cincin kawin. Jadi kami buka cincin kawin dan kami kasih saudara. Ya. Dan tahukah saudara, memang ada orang yang bilang jangan kasih cincin kawin, itu pamali katanya. Ya. Tapi saya sudah 2 kali kasih cincin kawin untuk pembelian tanah gereja, pembangunan rumah Tuhan. Saya sudah 2 kali dan saya tetap pakai cincin kawin. Ya. Nah, saya mau katakan saudara, waktu saya memberi cincin kawin saya yang sebenarnya harganya mungkin hanya 3-4 juta, tapi Tuhan menggantikan dengan Tuhan membuka jalan saya punya rumah tanpa memakan 1 sen untuk awal. Ya, memang kami cicil, tapi kami Tuhan pakai, dan bukan jemaat, orang lain, orang Katolik malah Tuhan pakai. Kalau tuh bukan Tuhan tidak mungkin saudara. Jadi mari kita belajar untuk menjadi orang percaya yang jangan hidup dalam kefikiran, ya, dalam jangan hidup dengan terlalu khawatir. Kalau Tuhan mau sudah lakukan sesuatu, lakukan dengan sukacita. Karena saya mau katakan di sini bahwa Tuhan melihat hati kita di dalam mengasihi Dia, termasuk di dalam hal uang. Ya, dan Yesus, kalau saudara belajar kitab Injil, saudara akan menemukan banyak kali Yesus bicara tentang uang. Bahkan Yesus bicara tentang uang lebih banyak dari doa. Ya, karena uang itu menjadi saingan. Kita tahu Yesus bicara tentang Allah dan Mamon. Mamon itu dewa uang, saudara. Ya. Dan manusia seringkali dalam pengertian kita terikat oleh uang. Kita khawatir dengan uang. Kita hidup dalam kekhawatiran dengan uang. Tapi saya mau katakan, percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Amin. Ya, Tuhan yang setia. Ya, Tuhan yang luar biasa. Nah, ada 2 hal yang kita bisa belajar. Sukacita dalam memberi, karena buahnya makin memperbesar keuntunganmu. Dalam ayat yang ke-17 pasal 4 Filipi 4 yang tadi kita baca, saya akan bacakan ulang. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Paulus tidak menjadi orang yang takut untuk bicara tentang memberi dan mendapatkan keuntungan. Ya, dia bicara tentang uang, karena Alkitab memang tidaklah kaku saudara-saudara tentang uang. Seringkali kalau kita bicara memberi, orang saudara, ini pasti pendeta Injil Kemakmuran. Ya. Nah, saya bersyukur saya bukan gembala, jadi setelah ini saya akan pulang sebentar malam subuh ke Manado, jadi ya saudara tidak perlu marah saya karena saya sudah pulang. Tapi saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa Paulus menekankan tentang kebenaran ini, karena memang kita semua, termasuk saya dan saya juga, seringkali kita egois saudara, karena kita lebih memikirkan kebutuhan kita, yang hari esok kita, apa yang terjadi. Ya, Yesus sudah bilang jangan khawatir hari esok, tapi kita khawatirnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tahun depan, sampai mau mati pun udah khawatir. Dan seringkali kita tidak bebas. Tapi mari kita belajar. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari ayat ini. Yang pertama, Paulus bicara tentang buahnya. Ya, saya coba untuk melihat di dalam bahasa Yunani digunakan kata karpos. Karpos itu Bapak Ibu Saudara, bukan saja waktu kita memberi, bukan saja buahnya ada, tapi karpos itu mempunyai arti hasil. Kalau saya dan saudara memberi bagi pekerjaan Tuhan, memberi
bagi Tuhan, memberi bagi orang lain, melakukan sesuatu bagi orang lain, saudara sebenarnya saudara akan menikmati hasilnya. Amin. Karena Allah tidak pernah berutang dengan saya dan saudara. Ya. Bahkan ada ayat firman Tuhan di dalam Amsal berkata, kalau kita memberi, ya, itu membuat itu memutangi utang. Ini bahasa Indonesia nggak umum. Tapi arti dari kata memutangi itu adalah Tuhan berutang kepada kita. Jadi waktu saya dan saudara memberi, saya mau katakan Tuhan sedang berutang dengan engkau, dan engkau akan melihat hasilnya. Ini firman Tuhan. Ini bukan pendeta kemakmuran, ya. Ini firman Tuhan. Dia bilang ada hasil. Ya, bahkan arti dari karpos itu selain hasil adalah memuliakan. Ya, waktu saudara memberi buat seseorang yang sedang ada dalam keperluan, apa yang terjadi, saudara? Saya percaya. Contohnya, ya, saya tidak suruh, tapi contohnya setelah ibadah sudah kasih saya amplop. Ini contoh. Waktu saya pegang amplop, kemudian agak tebal, saya sudah mulai memuji Tuhan. Amin. Ya apa-apa, masalah kan? Ya, betul tak? Saya akan baca puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Betul tak? Ya, saudara suka nonton sekarang kan banyak orang live di YouTube, di TikTok, suka bagi-bagi sesuatu kan? Ya, memang kadang-kadang mereka lakukan bukan masalah agama, ya, tapi mereka lakukan, ya, wow, langsung angkat tangan bersyukur. Waktu saudara memberi, saudara sedang buahnya yang pertama itu orang akan memuliakan Tuhan. Amin. Orang yang menerima itu akan memuji Tuhan. Nah, kalau orang itu memuji Tuhan, bukankah ini menyenangkan hati Tuhan? Bukankah ini menyukakan hati Tuhan? Karena itu memberi, harusnya kita sadar, ya, bahwa kita sedang memberi buat Tuhan dan hati Tuhan disenangkan. Ya. Arti lain dari kata karpos adalah keuntungan, ya, keuntungan Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia jelaskan lagi bahwa kata karpos ini juga mempunyai arti untuk mengumpulkan buah, yaitu hasil panen menuju kehidupan yang kekal. Jadi kalau ada orang miskin di samping rumah saudara-saudara memberi, ya, saudara akan sedang mengumpulkan apa yang saudara dapatkan di surga. Karena kekristenan bukan amal ibadah yang menentukan kita masuk surga. Kita masuk surga karena percaya Yesus. Setiap pemberian kita, setiap perbuatan baik kita, setiap pemberian saya dan saudara, ya, saya tidak bicara selalu harus uang, tapi waktu, ya, perhatian, menolong orang, ya, itu juga adalah pemberian. Semua yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya saya dan saudara akan mendapatkan upahnya di surga. Amin. Jadi kalau saudara mau kelihatan keren di surga, suka memberi, ya, memberi buat Tuhan, karena ada upahnya. Di surga semua yang percaya masuk surga, tapi mahkotanya beda. Saya pernah baca ada, ya, kalau salah 9 mahkota. Ya. Jadi orang yang suka memberi mendapatkan mahkota khusus. Semua yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, itu ada upahnya, ada keuntungannya secara kekekalan. Tidak berhenti di dunia ini. Bahkan Yesus berkata bahwa dia akan menggantikan 100 kali lipat di dunia ini, dan nanti di surga kita dapat upah. Itu sebabnya orang yang memberi akan melihat hal-hal yang dahsyat. Amin. Nah, ada kadang-kadang, ya, mungkin maksudnya supaya jaga motivasi. Ada orang hamba Tuhan yang berkata, kalau memberi jangan berharap. Ya. Saya berpikir mungkin juga tidak tepat, ya. Kenapa? Karena Yesus dalam Injil Matius 21 ayat 43 berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, oh maaf,
Ya, bukan, itu bukan maksud ayat ini. Tapi intinya Yesus dengan jelas, Bapak Ibu Saudara, agak di bawah ya. Yesus dengan jelas berkata, Bapak Ibu Saudara, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, jangan menolak orang yang mau meminjam kepada kamu. Iya, sebentar. Ada ya. Oh iya, Lukas 6 ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan kepada ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus sendiri berkata bahwa berilah maka kamu akan diberi. Terus apa kita lebih hebat dari Tuhan? Yang kita bilang jangan berharap. Loh, Tuhan bilang Tuhan akan balas. Ini janji Tuhan. Artinya saya dan saudara sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk sungguh-sungguh melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Bagi orang lain, kita bisa memberkati orang lain. Dan kita percaya Tuhan yang berjanji, firman Tuhan yang berkata bahwa ada buahnya bagi saya dan saudara. Nah, Alkitab dengan jelas juga berbicara tentang buah kerajaan. Pemberian saya dan saudara itu bukan saja berhenti, tetapi itu akan mendatangkan buah kerajaan. Itu ada di dalam Injil Matius 21 ayat 43. Buah kerajaan itu apa? Beberapa penafsir setuju bahwa buah kerajaan itu adalah jiwa-jiwa. Buah kerajaan itu adalah berdampak bagi banyak orang. Ini sederhana contohnya. Saudara memberi bagi seorang hamba Tuhan, dan dia pergi ke kota yang lain, dia pergi ke pulau yang lain, dan dia melayani di sana. Dia memenangkan jiwa. Gembala saya, Pak Pendeta John Adu, dia berkata, waktu kita memberi buat seorang penginjil pergi menginjil, waktu di sana dia dapat 2 jiwa. 1 jiwa untuk istilah upahnya, 1 jiwa buat pengkhotbah atau pendeta, 1 jiwa buat yang memberi atau membeli tiket buat dia. Karena itu Alkitab bilang. Kalau sudah kembali kepada perjanjian lama, dikatakan bahwa kalau mereka pergi berperang, itu aturannya. Pergi berperang, orang yang menunggu dan orang yang pergi mendapat bagian yang sama. Artinya saya dan saudara harus belajar dan menyadari bahwa pemberianmu tidak pernah sia-sia. Amin. Pemberianmu menyenangkan hati Tuhan, dan itu adalah buah kerajaan Allah, berdampak bagi banyak orang. Di dalam ayat 17 juga ada kata memperbesar, ya. Buahnya memperbesar. Kata memperbesar berasal dari kata Yunani plehonatso. Plehonatso ini Bapak Ibu Saudara luar biasa. Bukan saja memperbesar, arti lain dari plehonatso adalah menjadi sangat berlimpah. Orang yang suka memberi, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Orang yang suka memberi, Tuhan akan terus memberkati kehidupannya. Arti lain dari plehonatso adalah bertambah banyak, berlimpah-limpah, semakin banyak. Jadi kata-kata yang dipakai oleh Paulus dalam ayat 17 dari Filipi 4 ini luar biasa. Sepertinya dia ingin menunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan akan melakukan bagi orang yang suka memberi. Paulus juga berkata bahwa buahnya akan memperbesar keuntunganmu. Saya aneh waktu saya teliti dalam bahasa asli Bapak Ibu Saudara, keuntunganmu itu yang dipakai adalah logos. Kita tahu logos artinya firman, dan memang betul firman. Apa sih yang sedang dimaksud? Saya percaya waktu saya dan saudara memberi bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, sebenarnya saudara sedang membawa firman atau berita. Arti lain dari logos adalah berita, nilai. Jadi waktu saya dan saudara memberi, saudara sebenarnya sedang juga memberitakan firman. Betul tidak? Contohnya saudara memberi di gereja ini, kemudian fasilitas ditambahkan, pelayanan dilebarkan. Bukankah firman Tuhan diberitakan? Amin. Jadi waktu kita memberi, tidak sekedar sedekah, tidak sekedar amal ibadah,
tidak sekedar kita akan dapat upah surga, tapi kalau saudara memberi dengan sukacita, itu akan membawa berita Injil bagi banyak orang. Hati Tuhan disenangkan, buahnya akan memperbesar keuntunganmu. Dan ini Paulus tuliskan buat saya dan saudara. Saya dan saudara, mari kita sadar bahwa Tuhan mau supaya saya dan saudara memberi dengan sukacita. Sekali lagi, ini bukan hanya untuk orang kaya, tapi kita semua. Mungkin saudara tidak punya banyak uang, tapi saudara punya waktu. Berilah waktu buat Tuhan. Mungkin saudara hanya punya sedikit makanan di rumah, saudara bisa memberi buat tetangga di sekitar tanpa memandang agama apapun. Saudara sedang memberi, dan buahnya akan memperbesar keuntungan. Orang akan melihat Yesus dalam hidupmu. Dan kalau Tuhan ditinggikan, saya percaya orang yang memberi juga. Saya sebenarnya sedang menulis yang lain di sini, pokok yang lain. Tapi Tuhan ingatkan saya, pasti saudara pernah dengar atau pernah baca tentang Mother Teresa, ya, Mother Teresa. Nah, kalau saudara tahu bahwa Mother Teresa berasal dari satu negara kecil, kalau tidak salah Finlandia, di Eropa Timur. Dia dipanggil Tuhan untuk menjadi suster di India. Dan dia seorang gadis kecil, pendek, kurus. Dan dia pergi ke sana, dan waktu dia ada di sana melihat kemiskinan India. Orang India pada tahun-tahun itu yang penuh dengan penderitaan, kemiskinan, penyakit kusta, kelaparan. Dalam kisah hidupnya, saya nonton dua filmnya, dan saya nonton dan saya menangis. Kenapa? Karena saya orang Pentakosta pun tidak seperti dia. Saya bilang, Tuhan luar biasa hatinya. Dan tahukah saudara bahwa dalam kisah hidupnya dia memberi makan siangnya. Akhirnya dia kena mah akut, karena dia sering tidak makan siang hanya untuk memberi bagi orang India yang miskin. Tapi pernah saya membaca satu buku, di situ diceritakan pada satu pertemuan di mana pemimpin-pemimpin dunia berkumpul karena akan diberi penghargaan yang sangat terkenal di dunia, yaitu hadiah Nobel. Pemimpin acara berkata, mari kita semua berdiri dan memberikan aplaus. Waktu mereka memberikan aplaus, ada seorang wanita pendek kecil yang masuk dalam gedung itu dengan kain sari India. Dia datang dia maju ke depan dan diberi penghargaan Nobel kemanusiaan. Siapa dia? Dia adalah Mother Teresa. Dia dianggap sebagai pahlawan India. Dia memberkati dunia dengan memberi. Saya suka dengan ungkapannya. Dia berkata, saya punya dua slogan. Yang pertama, saya berusaha supaya melihat orang India yang sangat miskin dan papa itu adalah Yesus. Karena Yesus berkata, engkau melakukan hal yang paling sederhana untuk orang yang paling kecil, engkau sedang melakukan buat. Itu ayat pegangan. Dan slogan yang kedua adalah, saya berusaha supaya orang melihat Yesus dalam hidup saya. Dan saudara tahu, dia menjadi pahlawan India, dia terkenal, bahkan mendapatkan hadiah Nobel kemanusiaan dari memulai makan siang. Dia tidak kaya, dia mulai dengan makan siang, dan Tuhan pakai dia untuk memberkati India. Luar biasa. Karena itu saudara, memberi itu bukan merugikan. Jangan pernah berpikir, saya terlalu banyak untuk memberi. Kalau saudara berpikir begitu, saudara salah. Dan saudara tidak mengerti firman Tuhan. Kita baru belajar, kita tidak bisa mengalahkan Allah di dalam memberi. Yang kedua, sukacita dalam memberi, karena Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus. Filipi 4 ayat 19. Saya bacakan ulang. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya,
Bapak Ibu saudara-saudara, tahun ini Tuhan memberikan saya di awal tahun, ibadah awal tahun tanggal 1, Tuhan kasih saya ayat ini. Dan saya pegang bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan saya. Apapun terjadi, saya belajar juga untuk memberi dari apa yang Tuhan berikan kepada saya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan berjanji seperti, dan saya mengalami ini dalam hidup saya. Ini janji yang luar biasa Bapak Ibu saudara. Seringkali kita suka hafal ayat ini, seringkali kita deklarasi ayat ini. Oh, saya percaya Tuhan akan memenuhi segala keperluan saya menurut kemuliaan Kristus, kekayaan dan kemuliaan Kristus. Kita suka deklarasi ayat ini. Kita lupa bahwa di ayat sebelumnya Paulus banyak bicara memberi. Artinya orang yang akan dipenuhi segala keperluannya hanyalah orang yang suka memberi. Kalau saudara tidak bisa menuntut ayat ini, ya. Karena kalau kita belajar firman Tuhan, ayat selalu berhubungan dengan konteks. Kalau kita lepas dari konteks, kita tidak akan pernah lihat janji Tuhan digenapi. Kalau saudara mau Allahku, saya suka dengan kata Paulus. Dia tidak berhenti Allah akan, tapi dia bicara Allah milik pribadi. Allah yang saya percaya, Allah yang saya layani, Allah yang saya imani. Ya, kalau itu menjadi gaya hidup dan engkau sudah menjadi orang yang murah hati, suka memberi, engkau akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Kata yang dipakai untuk segala, ya, berasal dari kata Yunani pas, segala, semua, sekalian, setiap, seluruhnya. Segala juga berarti saudara bisa menuliskan apa saja. Keperluan rumah saya, ya, keperluan pernikahan saya, ya, keperluan anak saya, ini mesti diisi, ya. Segala ini kita bisa isi, segala keperluan kita. Tuhan berjanji untuk memenuhi, tapi ingat memberi, ya. Ingat Tuhan mau supaya saya dan saudara memberi. Ya. Tadi saya sudah bilang kepada saya butuh rumah. Saya minta kepada Tuhan, tapi Tuhan minta saya memberi. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya saya dan saudara punya keperluan itu, saudara gantungkan kepada Tuhan. Saudara hanya berharap kepada Tuhan. Saya ingat saudara, saya waktu tamat kuliah bersama-sama dengan, kalau salah dengan Pak Gembala, kami wisuda. Saya sudah tunangan bulan Juli, dan saya mau menikah Desember. Dan Bapak Ibu saudara, waktu itu tahun 95 itu uang cukup sulit, ya, nilai uang, ya. Jadi saya waktu itu calon istri saya ada di Jakarta, dan dia mau berangkat ke Belanda. Jadi saya telepon dia, saya bilang kira-kira, kan kami sudah tunangan, tapi karena mertua saya suami istri pendeta juga, jadi tidak pernah bicara kira-kira, karena budaya timur kan laki-laki siap, jadi tidak bicara saya harus siap berapa. Jadi saya bilang coba tanya mami kira-kira saya siap berapa, ya. Jadi mami telepon calon istri saya, dan kemudian dia telepon saya, dan dia bilang, mami bilang kalau bisa siap 2 juta. Nah, sepanjang hidup saya tidak pernah lihat 1 juta pun. Saya lahir dari keluarga miskin, ya. Saya nabung sudah di 8 bersaudara. Jadi saya belum pernah lihat 2 juta. Nah, saya tahu 2 juta itu besar, karena tahun itu saya kuliah saja, seingat saya uang kuliah 450.000, ya. 2 juta. Saya pikir, nah, saya jadi dosen, dan dosen di sekolah yang sidangnya Matala yang di KTKT yang hampir tutup tahun itu karena ada banyak masalah. Bukan saja masalah mahasiswa, dosen dengan dosen pun bermasalah. Jadi hampir ditutup. Nah, saya diminta untuk pergi ke sana. Nah, saya mulai berdoa, menyembah Tuhan, minta. Calon istri saya bilang, saya bilang di sekolah sudah menyiapkan rumah tapi kosong, masa pengantin baru tidur di lantai. Jadi kami mulai berdoa 5 juta, saudara. Jadi kami berdoa 5 juta, saudara. Nah, ini semester baru mulai, karena saya baru tiba di Ambon.
tradisi di sekolah di Ambon, di gereja Senen Matala di Ambon adalah setiap awal semester semua dosen dan mahasiswa membuat janji iman. Jadi ibadah untuk memulai semester dimulai Roh Kudus kerja dan Tuhan bilang, kasih kamu punya gaji. Saya bilang, Tuhan, saya punya gaji waktu itu 125.000. Saya coba hitung dari Agustus, September, Oktober, November, baru 500.000 kan? Kalau saya kumpul. Bertua saya bilang siap 2 juta, kan belum cukup. Tuhan suruh kasih gaji pertama, artinya sudah tinggal 300 lebih, ya 375.000 kalau saya kumpul. Jadi saya juga, tapi Tuhan tolong saya, dan akhirnya saya tulis saja, saya kasih, ya, dan memang akhirnya saya kasih. Dan tahu kok saudara, singkat cerita, mendadak ada orang telepon saya dan berkata, Pak Pendeta, dia perkenalkan namanya. Saya belum pernah ketemu, saya tidak kenal. Dia perkenalkan nama dan dia bilang, Tuhan bicara kepada saya. Ya. Dan dia bilang, istri saya tidak percaya. Tapi Tuhan bicara kepada istri saya. Dan kami tidak punya uang sejumlah itu. Tapi Tuhan suruh kami kasih. Dan kami mau kasih. Kami dengan iman mau kasih. Dan saudara tahu apa yang dia bilang? Jumlahnya berapa? Kami berdua 5 juta. Berapa yang dia mau kasih? Dia bilang, Tuhan suruh saya kasih kamu 10 juta. Dan Tuhan benar kasih saya 10. Ya. Saudara, kalau kita belajar Alkitab, kita harus sadar bahwa setiap kali Tuhan melakukan hal besar, waktu Tuhan menemukan seorang yang memiliki hati memberi, ya, yang memberi hati memberi. Memang khotbah memberi ini kadang-kadang tidak nyaman, saudara, karena ya, tapi sekali lagi saya bukan gembala juga. Tapi saudara, saya mau katakan, engkau tidak bisa mengalahkan Allah di dalam itu. Karena engkau bisa mulai dalam tanda kutip mulai melakukan itu secara sederhana. Dan engkau akan melihat. Ya. Nah, di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara, keperluanmu, Tuhan akan memenuhi segala keperluan. Berasal dari kata Yunani hoomone. Hoomone itu bukan saja keperluan. Hoomone itu juga mempunyai arti kegembiraan. Waktu saudara memberi, saudara sedang membebaskan diri dari ego saudara. Orang yang memberi, saudara coba cari tahu orang yang suka memberi. Orang itu pasti orang yang penuh dengan sukacita. Saudara boleh cek, ya. Kalau orang itu murah hati, dia adalah orang yang suka memberi. Pasti dia penuh dengan sukacita. Karena saya mengalami itu dalam hidup saya. Memberi yang sepele. Ya. Satu kali tahun ini sebelum dia baru masuk di rumah baru, ya, kami tidak punya kendaraan. Karena saya baru pindah dari Malang ke Manado. Dan saya naik angkot. Waktu saya naik angkot, Pastor ini tahu angkot di Manado. Duduknya bukan menghadap, duduknya ke sopir, ya. Jadi saya ingat satu kursi panjang 2 orang, satu baru 3 di belakang. Jadi karena saya perjalanan mengajar agak jauh, saya duduk di belakang. Waktu mobil angkot jalan, ada seorang bapak dengan anaknya naik, dan mereka duduk di yang satu-satu. Padahal mereka berdua waktu dempet di satu. Dan saudara, waktu mereka duduk waktu dempet di satu kursi, saya bilang, kenapa? Saya terpikir pasti mereka tidak ada uang untuk bayar angkot. Ya, jadi saudara, saya baru masuk di rumah baru tadi saya bersaksi tahun 2007. Jadi saya bilang, saya tepuk mereka, saya bilang, duduk aja satu-satu, nanti saya yang bayar. Saya lupa dengan tepat, kalau tidak salah waktu itu uang angkot di Manado 2.500 2007. Jadi saya bilang, duduk aja, nanti saya bayar 2-2. Ya, jadi setelah mereka duduk, mereka beberapa waktu tidak terlalu jauh mereka sudah sampai, mereka turun, saya yang lanjut. Tapi di mobil itu sepanjang hari saya menangis. Karena saya baru berikan mereka cuma 5.000. Tapi Tuhan lakukan saya dengan Tuhan berikan saya rumah yang tahun itu nilainya 150 juta.
Sepanjang hari saya pergi ke sekolah tinggi, saya mengajar hadirat Tuhan sepanjang hari itu. Padahal cuma kasih 5.000, saudara. Waktu saya belajar ayat ini, saya mau katakan, saudara akan lihat, kalau saudara punya hati memberi, saudara akan mendapatkan sukacita dari Tuhan. Karena itu hati Tuhan. Ya, karena itu hati Tuhan. Ya, kan arti lain dari ho'omone adalah kemuliaan. Ya, kemuliaan. Saudara suka untuk memberi. Saya mau katakan kepada saudara, saudara akan melihat bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu mengasihi saya dan saudara. Waktu kita suka memberi, saya percaya, saudara, Tuhan akan memberi penghormatan. Tadi saya sudah cerita Mother Teresa. Saudara lihat, dia hanya memberi makan siang, tapi penghormatan yang Tuhan berikan adalah hadiah Nobel kemanusiaan. Hadiah Nobel itu dicari oleh banyak orang di dunia. Banyak orang pintar, banyak orang sukses ingin dapatkan hadiah itu. Karena itu penghargaan yang luar biasa kepada seseorang. Tapi dimulai dari makan siang. Saya mau katakan, Tuhan mau supaya saya dan saudara mengasihi dia dan belajar untuk memberi. Sekali lagi saya tidak mengatakan jumlah di sini, tapi mulai dengan apa yang ada di tanganmu. Mulai dari apa yang engkau bisa lakukan buat Tuhan. Jangan suka menjadi penonton. Seringkali kalau ada keperluan di dalam gereja selalu, ya saya ini orang sederhana di gereja, biar suka yang lain. Saudara tidak akan melihat kemuliaan Tuhan kalau saudara jadi penonton. Belajar untuk memberi. Belajar. Karena bukan saja keperluanmu yang akan dicukupi, kemuliaannya akan dinyatakan di dalam kehidupanmu, sehingga kehidupanmu akan menjadi kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang dahsyat. Bahkan firman Tuhan dengan jelas dikatakan juga, ya Tuhan memenuhi keperluanmu. Bahkan Tuhan akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaannya. Tahukah saudara kata Yunani untuk kekayaan? Seringkali kita terlalu rohani dan kita bilang, wow, Pak Pendeta jangan terlalu duniawi lah. Mungkin itu maksudnya kekayaan rohani. Tapi kalau saudara perhatikan kata kekayaan dalam Yunani berasal dari kata plootos. Plootos itu mempunyai arti harta. Jadi kalau saudara suka memberi, Tuhan akan berkati saudara. Amin. Ada yang tidak percaya begitu. Kalau tidak amin kan tidak percaya kan? Ya, kan amin itu artinya ya benar pasti. Ya, jadi mesti amin. Amin. Mesti sedikit paksa. Ya, dulu Pak Devin masih ada di bilang mesti pompa dulu. Kekayaan itu harta. Ya. Sekali lagi, saya bukan Injil kemakmuran. Saya tahu ada penderitaan dalam Tuhan. Tapi saya tahu ada waktu di mana kita menikmati berkat yang berkelimpahan. Saya tahu Tuhan ada waktu di mana Tuhan memberkati kita. Kekayaan plootos juga mempunyai arti berkelimpahan. Bahkan saudara, dia menghubungkan kata ini plootos ini dengan 2 Korintus 8 ayat 2. Di situ dia menjelaskan berkah yang membuat kaya. Sekali lagi bukan saya ya, Tuhan, firman Tuhan yang mulia. Tuhan akan memberkati kita. Kemudian kata kemuliaan. Jadi bukan saja kekayaan. Paulus berkata akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Kemuliaan berasal dari kata Yunani doxa. Doxa itu kemegahan. Dosa itu kehormatan. Kehormatan Kristus juga akan diberikan kepada engkau. Bukan saja ada penghormatan dari dunia, tapi Tuhan memberi penghormatan buat mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia. Seringkali kita jadi anak Tuhan yang suka bermimpi, berkhayal seperti Salomo. Ya, yaitu Tuhan datang. Ya, Tuhan datang dan Tuhan berkata kepada Salomo,
minta apa saja. Saya sebut itu cek kosong. Ya, karena ini minta apa saja kan? Tuhan datang kepada Salomo, minta apa saja. Wow, kalau saudara Tuhan datang begitu, pasti saudara akan isi semua. Tuhan minta 5 lembar, saya mau isi. Ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah catat semua. Ya, tapi saudara lupa, Tuhan datang kepada Salomo di Gibeon setelah Salomo mempersembahkan 1000 lembu. Orang seringkali suka potong ayat dan lupa bahwa Tuhan datang bawa cek kosong waktu Salomo mempersembahkan 1000 lembu. Karena di Gibeon ada mesbah yang paling besar. Tuhan kasih cek kosong. Ada bagian lain Tuhan datang lagi. Dan Tuhan berjanji untuk memberkati seluruh bangsa Israel. Setelah Salomo mempersembahkan 10.000 lembu, belum kambing domba. Kambing domba tidak terhitung Alkitab. Jadi jangan pernah lihat seorang yang mengalami sesuatu yang dahsyat mendapatkan cek kosong, dan orang itu saudara harus tahu kenapa dia bisa mengalami itu. Mungkin dia orang yang mengasihi Tuhan. Dia mungkin memberi banyak waktu buat Tuhan. Dia mungkin orang yang suka duduk di kaki Tuhan. Mungkin dia suka membaca firman. Mungkin dia suka menolong orang. Mungkin dia suka memberi. Waktu saudara lakukan itu, saudara akan lihat betapa Tuhan begitu baik. Tuhan sangat baik. Dia lebih baik dari kita. Jangan pernah ragukan kebaikan. Dan kalau engkau memberi, engkau sedang memiliki sifat Allah. Engkau akan menjadi wakil Allah di tengah-tengah dunia. Orang akan melihat Yesus dalam hidup saudara. Kenapa banyak orang Kristen tidak menjadi kesaksian? Karena ada banyak orang Kristen egois. Kenapa banyak gereja juga seringkali ditutup? Kadang-kadang gereja membangun gedung yang besar di perkampungan miskin dan tidak peduli dengan lingkungan. Akhirnya orang provokasi dan didemo dan gereja ditutup. Kalau gereja melakukan apa yang menjadi hati Allah, suka untuk memberi, gereja akan ditutup, gereja akan ditolong. Mari kita belajar untuk suka memberi. Belajar, kita semua belajar. Saya juga masih belajar. Tapi waktu kita mulai melakukan dengan iman, dengan kasih kepada Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang dahsyat. Saya akan mengakhiri dengan satu kisah yang pernah saya baca. Ada seorang bapak di gereja yang sangat diberkati Tuhan. Tiap kali ada tantangan dari gembalanya untuk memberi, dia selalu yang pertama angkat tangan. Dia bukan orang kaya, dia suka untuk memberi, tapi dia diberkati Tuhan, luar biasa, diberkati Tuhan. Sehingga jemaat-jemaat yang lain heran, ini bapak ini tiap kali ada keperluan gereja dia selalu memberi. Ya, dia selalu angkat tangan duluan untuk memberi. Sekecil tapi dia memberi. Dia suka lakukan itu, dia suka lakukan itu. Dan satu waktu ada jemaat yang penasaran, dan dia bilang, "Pak, kenapa setiap kali kamu kalau ada tantangan, Bapak selalu memberi?" Ya. Dan saya lihat, luar biasa memang Bapak diberkati. Dan dia bilang kepada orang ini, "Kamu tahu, sering kali saya memberi dengan sendok. Tapi tahukah engkau, Tuhan membalas kepada saya dengan skop." Saudara, sekali lagi saya tidak mengajarkan Injil kemakmuran, tidak. Tapi saya percaya ini firman Tuhan, kebenaran yang Tuhan mau kita belajar, bahwa Tuhan itu sangat baik. Kau tidak pernah bisa mengalahkan Allah di dalam waktu engkau lebih memberi, Dia akan lebih lagi mengasihi engkau, memberkati engkau, mengangkat engkau, mempromosikan engkau, sehingga kehidupanmu menjadi berkat besar bagi banyak orang.